Halo, selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Hari ini saya mau review mobil pesanan Pak Sobari dari Bogor. Honda Mobilio tipe RS tahun 2016, transmisi manual. Di tahun 2016 Mobilio ini ada perubahan di dashboard. Ada yang memanggilnya dash lift, ada juga yang memanggilnya facelift pertama. Di channel ini, selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga bisa dapat referensi mulai dari update harga pasaran saat ini, dapat informasi kondisi mobil bekas dan cara pengecekannya. Saya juga akan review detail mulai dari spesifikasi mesin dan fitur-fiturnya. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home, it sucks. I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my... Pertama yang akan saya bahas mulai dari eksteriornya. Headlamp kondisinya utuh, tidak ada yang pecah. Proyektor ada HID-nya. Kemudian bumper depan ini catnya masih original, tapi ada lecet-lecet seperti ini. Fog lamp bagian kanan ini utuh. List chrome-nya bawahnya masih bagus. Grillnya, chrome-nya juga masih bagus. Dan di bagian emblem ini stiker. Di atas ini juga stiker, bisa dibuka. Bumper depan ini overall baiknya dicat ulang karena luka seperti ini tidak bisa dipoles. Dan catnya masih original. Jadi wajar ya, dari tahun 2016 belum pernah dicat ulang. Fog lamp bagian kiri ini utuh. List chrome-nya juga masih bagus. Kemudian untuk headlamp bagian kiri sama utuh. Kap mesin di stiker karbon masih bagus, belum ada bule stikernya. Tapi jika mau dilepas bisa. Kata ownernya belum lama pasang stikernya, jadi biasanya tidak ngikut catnya ke stiker. Ini sudah saya buka sedikit, barangkali Pak Sobari mau catnya hitam full, artinya stikernya dilepas ya. Ini masih bagus. Saya akan ukur catnya. Ketebalannya 94 mikron, jadi masih original untuk cat kap mesinnya, hanya di stiker saja. Velg masih original, 15 inci two tone polish. Profil bannya 185/65 ring 15. Untuk velgnya, catnya baret-baret halus ada, wajar namanya juga mobil dipakai. Dan yang hitam seperti ini bisa hilang dipoles, artinya bisa bersih. Yang luka tidak bisa dipoles. Jadi jika ingin sempurna, di repaint ulang, bisa di full hitamkan atau di bagian ini diganti warna silver, grey, bisa tergantung pemesannya. Produksi bannya di tahun 2016, masih bawaan dari dealer. Untuk masa pakai ban itu 4-5 tahun. Jadi jika mengikuti prosedur, ban ini sudah tidak layak dipakai. Ketebalannya saya akan ukur 4,67 mm. Untuk harga ban 15 inci Brixton seperti ini, harganya 850.000. Ada yang murah, merek GT Radial 700.000. Kemudian untuk kampas remnya bagian kanan ini tebal, masih layak dipakai. Liner fender bagian kanan ini utuh. Spakbor depan kanan, catnya bagus bagian ini. Bagian ini ada baret halus. Catnya masih original 89 mikron. Spion bagian kanan ini juga catnya masih original. Luka-luka tidak bisa dipoles, jika ingin sempurna di repaint ulang. Mikasen utuh. Pilar-pilar ini catnya sama, masih original.
Bagian atas juga sama, catnya masih original, kondisinya bagus, tidak ada bule, masih baik. Hanya ada jamur, bisa hilang di poles nantinya. Antena utuh. Kemudian untuk ban belakang bagian kanan sama, produksi 2016, cuma dia pemasangannya di dalam. Dan untuk ketebalannya bagian belakang ini 7,90 mm. Untuk ketebalan ban belakang ini masih bagus. Jadi jika mau memakai ini saja, artinya dananya misalnya minim, bisa. Karena jika dilihat tidak ada retak. Namun baiknya ban belakang ini ditaruh di depan agar tambah aman. Kemudian jika mau diganti belakangnya juga semuanya full diganti, saya juga bisa bantu untuk mengganti ban. Untuk pengereman bagian belakang tromol sudah saya cek mulai dari parking brake-nya, remnya. Untuk kampas rem bagian belakang kanan masih bagus. Bumper ada lecet-lecet juga, tidak bisa dipoles karena luka. Catnya masih original, bagian fender belakang kanan ini 94 mikron. Bagian ini bisa dilewat, hanya ada baret-baret halus. Pintu belakang kanan juga sama, kondisinya catnya lumayan baik dan masih original 77 mikron. Bagian driver di handle ada luka, ini tidak bisa dipoles, harus diperbaiki jika ingin sempurna. Catnya bagian pintu ini juga sama, masih original. Di bagian ini juga ada luka, tidak bisa dipoles. Jika masih original seperti ini, sudah pasti pilar-pilarnya itu utuh. Nah ini plastik pabrikannya, dan silar pintunya juga sudah pasti utuh. Jadi untuk bagian samping kanan ini sudah pasti tidak ada indikasi bekas benturan keras atau tabrakan keras, karena catnya masih original. Jika pernah ada tabrakan, pasti di repaint ulang. Jadi jelas bagian samping kanan mobil ini tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Hanya jika ingin sempurna di repaint ulang, karena banyak yang tidak bisa dipoles. Dan ini untuk bagian belakangnya. Stop lamp bagian kanan ini utuh. Bagasi belakang ini catnya ada baret-baret juga, luka, tidak bisa dipoles, harus diperbaiki jika ingin sempurna. Catnya masih original. Emblem semuanya komplit. Di atas ini ada rear wiper, kemudian spoiler, high mount stop lamp. Di bagian ini juga ada penyok. Stop lamp bagian kiri ada baret-baret di stop lamp, tapi tidak pecah, hanya baret saja. Dan ini untuk bagian bumper belakangnya, catnya masih original, tidak ada belang. Kondisinya baret-baret sedikit ada seperti ini, luka, tidak bisa dipoles. Jika ingin sempurna dicat ulang. Untuk emblem depan belakang dia ada stiker warna merah, aslinya chrome, bisa dilepas. Ada kamera mundur, nanti saya akan coba. Dan untuk reflektor bagian belakang kiri utuh. List chrome di bumper ini ada seperti ini ya, ada retak. Ada yang jual di marketplace banyak, harganya 350 ribuan jika mau diganti, tapi ini sedikit sekali ya. Jadi tergantung pemesannya, saya bisa bantu belikan juga. Reflektor bagian kanan utuh. Bumper belakang ini jika ingin sempurna di repaint ulang, karena banyak yang luka, tidak bisa dipoles. Dan catnya masih original, ini ciri-cirinya, tidak ada cat lagi. Untuk pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini kapasitas bagasi belakangnya sangat luas sekali. Kemudian di bagian kanan ini ada tempat penyimpanan toolkit, kunci roda dan dongkrak lengkap. Tidak ada lecet, artinya tidak pernah bawa barang-barang yang berat ya. Kotor-kotor sedikit ada, nanti hilang ini di salon.
kemudian masih original. Dan untuk ban serep posisinya di bawah sini. Saya akan ukur 4,37 mm. Untuk ban serep masih layak. Sealer bagasi belakang ini sudah pasti utuh karena catnya masih original. Dan ini untuk rear cross membernya. Ini las titik pabrikannya masih presisi. Jadi jelas bagian belakangnya mobil ini belum pernah ada benturan keras. Karena mulai dari cat bagasinya masih original, kemudian sealer bagasinya utuh, dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri, produksi bannya sama 2016 bawaan dari dealer. Ketebalannya sama rata. Kemudian cat velgnya bagian belakang kanan kiri catnya baik. Kemudian kampas rem umumnya kanan kiri digantinya, jadi bagian kiri juga sama, masih layak dipakai untuk kampas rem bagian belakang. Kemudian bodi samping kiri ini ada beberapa yang bisa dilewat, artinya tidak semuanya kita cat ulang ya jika mau diperbaiki. Dan pernah dicat ulang bagian kiri ini. Ini 164 mikron ketebalannya, dicat ulang hanya satu kali. Di sela-sela pintu ada lecet, tidak bisa dipoles. Jika ingin sempurna diperbaiki, tapi tidak full ya, bagian ini saja bisa. Kemudian di bagian pintu sama 125 mikron, pernah dicat ulang satu kali. Pintu depan kiri ini, spion bagian kiri, kanan kiri sama ada luka seperti ini, bekas nyenggol-nyenggol sepertinya ini. Catnya masih ori, mikasennya utuh. Spakbor depan kiri catnya masih original. Spakbor depan kiri ini kondisinya baret-baret halus, bisa hilang nanti dipoles. Ban depan bagian kiri produksi sama 2016, ketebalannya sama rata. Jadi jika mau diganti 4 ban baru merek Brixton seperti ini di 3,4 juta. Tapi ada yang merek GT Radial murah, 4 ban berikut dengan pasang 2.800.000. Kemudian untuk cat velgnya bagian depan kiri masih baik. Liner fender bagian kiri utuh. Dan untuk kampas rem bagian depan kiri umumnya sama, semuanya diganti itu kanan kiri dan masih bagus ini ya. Jadi untuk kampas rem depan belakang belum waktunya diganti. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini catnya rata-rata masih banyak sekali originalnya. Bagian kap mesin, pilar-pilar, bagian atap, kemudian di bagian pintu fender bagian kanan full masih original. Yang pernah dicat ulang di bagian bodi samping kiri, dan ketebalannya yang pernah dicat ulang masih baik. Artinya masih di bawah 200 mikron, hanya pernah dicat ulang satu kali. Bukan bekas tabrakan keras kemudian didempul tebal, itu tidak ada di mobil ini. Kemudian karena catnya masih original dari 2016, banyak sekali yang lecet-lecet, kemudian luka, khususnya di bumper depan, bumper belakang, dan di bagian bodi samping kanan yang masih original. Yang pernah dicat ulang di bagian kiri, kondisinya masih bagus, bagian kiri bisa dilewat. Saya hitung ada 5 titik jika mau diperbaiki full dicat ulang. Berikut dengan kap mesin. Ini saya pahitkan jika memang dibuka ternyata dalamnya ada lecet, harus dicat ulang. Meskipun kata ownernya dalamnya bagus, tapi karena saya tidak bisa melihat di stiker, jadi saya pahitkan. Untuk kap mesin dihitung. Jadi jika mau mulus total diperbaiki 2.500.000. Saya juga bisa bantu untuk repaint ulangnya karena di rumah ada tim body repair. Dan mobil ini jelas tidak ada indikasi tabrakan keras karena catnya juga rata-rata masih original, dan yang pernah dicat ulang juga ketebalannya masih baik. Jadi jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan keras di mobil ini. Honda Mobilio tipe RS tahun 2016.
16 ini mesinnya 1500 cc, 4 silinder iVTEC. Tenaganya 118 PS, torsinya 148 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat mobil ini transmisi manual 5 percepatan. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review tes rata-rata dalam kota bisa dapat di 14 km per liter, dan untuk rute luar kota 16-17 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas mobil ini mesinnya bagus sekali dan pembakarannya sempurna. Kemudian untuk air radiator ini masih menggunakan air coolant. Mobil ini kilometernya 50.000, dan untuk catatan penggantian oli berikutnya, untuk rekor penggantian oli mesin ada di kilometer 53.000, jadi tinggal 3.000 lagi. Dan untuk oli persneleng yang tidak ada catatannya, biasanya pas di kilometer 50.000 diganti oleh bengkel resmi. Di setiap 50.000 ketemu lagi di 100.000. Jadi baiknya diganti karena tidak ada catatannya dan tidak bisa dicek oleh alat ini. Jadi hanya gearbox transmisi otomatis saja yang bisa dicek oleh alat ini, yang ada dipsticknya maksud saya. Dan yang jenis maticnya CVT juga tidak ada dipsticknya, hanya yang maticnya konvensional yang ada dipsticknya. Dan ini hasil tes olinya. Untuk oli mesin posisinya di sini. Saya akan perlihatkan hasilnya. Kita akan tunggu beberapa saat. Alat ini sedang membaca olinya. 45,2%, sesuai. Nanti 3.000 lagi ganti oli mesin berikutnya. Kemudian untuk oli persneleng, jika mau diganti karena tidak ada catatannya, di 300.000. Kemudian untuk minyak rem, menggunakan minyak rem jenis DO 3. Ini ya, di 1,4% alat ini masih menunjukkan oke, tidak ada kadar air yang tinggi, jadi jelas minyak remnya masih bagus. Untuk packing dan seal di bagian engine, ini untuk packing cover valve kering, tidak ada rembes-rembes oli. Kemudian bagian gearbox juga kering, dan ini untuk bawahnya, bagian bawah ini seal as roda kering, karter kering, seal krek as kering, seal as roda bagian kanan kering. Jadi belum ada yang minta waktunya diganti untuk packing dan sealnya. Aki juga kita cek kesehatannya. Mobil ini menggunakan aki merek GS 35 ampere 12 volt. Ini hasil tes kesehatan akinya. Baterai tes menggunakan aki basah. CCA nya 200 karena ampernya juga kecil ya. Please white, dan ini good, masih bagus sekali akinya, meskipun tidak ada rekornya, tapi saya punya alat ini jadi bisa mendeteksi aki ini masih bagus atau tidak. Masa pakai aki itu di 4-5 tahun. Kap mesin ini belum pernah dibuka, dan silarnya sudah pasti utuh karena masih original. Apron, cross member depan, bullhead utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Untuk kunci masih dapat 2, masih original, sudah dikasih cover, terintegrasi dengan remote. Remote-nya masih aktif. Door trim bagian driver, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Ada tweeter, door handle silver, power window 4 pintu, auto sisi driver. Sudah lengkap sekali, ada window lock dan ada power door lock terpisah dan electric mirror.
Di bawah sini ada speaker, cup holder, dan door pocket. Kaca film bagian driver ini kondisinya masih bagus dan power window-nya autonya masih aktif. Bagian depan kiri kaca filmnya masih bagus, power window-nya aktif. Bagian belakang kiri kaca filmnya masih bagus dan power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang ini juga masih bagus. Dan untuk kaca film bagian belakang kanan kondisinya masih bagus dan power window-nya aktif. Electric mirror bagian kanan ini aktif. Electric mirror bagian kiri aktif. Door trim bagian depan kiri sama kondisinya, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan ini kondisinya bagus sekali, tidak ada yang cacat. Sun visor masih plastikan dan bersih. Kemudian joknya seperti ini, aslinya fabric dan kondisinya masih bagus sekali. Bagian driver ini juga kondisinya masih bagus sekali. Ini ya ciri-ciri kilometer rendah, masih tebel joknya. Pengaturan joknya sliding dan reclining. Di bawah sini ada pembuka tangki bensin, pembuka kap mesin posisinya di sini. Di atas sini ada tempat penyimpanan, kisi AC bisa dibuka tutup. Door trim bagian belakang kanan sama, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Di bawah sini ada 2 buah cup holder. Door trim bagian belakang kiri sama, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Dan untuk plafon baris kedua ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Ventilasi AC juga kondisinya masih bagus sekali. Dan untuk jok baris kedua sama, masih original dan kondisinya tidak ada yang cacat. Seat back pocket masing-masing di belakang penumpang depan, di belakang jok driver ada, masih original. Kemudian untuk akses ke belakang dia ada 1 step seperti ini melipat ke depan. Trim bagian belakang kiri baris ketiga ini kondisinya bagus sekali, ada cup holder dan ada speaker. Kemudian plafon bagian baris ketiga kondisinya bagus sekali, tidak ada yang cacat. Trim bagian kanan ini juga kondisinya bagus, tidak ada yang cacat. Di sini juga ada akomodasi tempat penyimpanan dan cup holder. Dan untuk jok baris ketiga ini kondisinya sama, masih original dan bagus sekali. Hand grip sampai baris kedua saja, model fix. Dan untuk headrest totalnya dapat 4 adjustable karena headrest bagian depannya fix. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Ini besi-besi yang di bawah jok, tidak ada karat. Besi-besi di atas dashboard ini sama, tidak ada yang karat-karat. Ini ya masih putih. Kemudian marker pabrikannya juga masih pada ada. Jadi jelas ya, mobil ini tidak bekas banjir. Mobil ini sebelum saya bayar sudah saya diagnosa, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Di video ini saya akan membuktikan saja kepada pemesan. Ini hasil diagnosanya. Di sini kita akan pilih Mobilio. Yes. Auto scan, all system. Scan sedang berlangsung, kita akan tunggu sampai 100%. Oke, sudah 100%. Engine bagus, ABS bagus, SRS airbag bagus. Semuanya pas, no fault. Jadi jelas ya, mobil ini kelistrikannya bagus sekali, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Kilometernya 50.000. Dan ini untuk kondisi setirnya, kulit jeruk, kencang. Kemudian pedal kopling, pedal rem, semuanya tidak ada yang habis. Dan untuk mobil 2015 ke atas, track recordnya harus jelas karena tahunnya masih agak muda, 2017-18. Biasanya jika diturunkan 10.000, 20.000, 30.000 itu tidak terciri ya, setir masih pada bagus karena masih muda tahunnya. Jadi baiknya kita cek track recordnya ke bengkel resmi. Jadi kemarin saya bawa mobil ini ke bengkel resmi karena tidak ada buku servisnya.
jadi agar pemesannya juga tambah yakin ya ke mobil ini. Nah ini di Auto Cilegon kemarin saya bawa ke dealer Honda, tercatat kilometer 50.000. Jadi jelas ya mobil ini kilometernya jelas original 50.000. Kemudian untuk catatan penggantian oli berikutnya ini. Untuk oli mesin yang ada catatannya 53.000, jadi 3.000 lagi ganti oli mesin berikutnya. Untuk oli persneleng itu biasanya adanya di buku servis, karena tidak ada buku servisnya jadi saran saya diganti saja. Untuk oli persneleng 300.000. Kemudian untuk indikatornya tidak ada yang dimatikan. ABS di tengah, check engine, electric power steering di bagian kiri atas, tekanan oli, aki saya akan setara. Bagus ya, ketika mesin hidup indikator check engine, tekanan oli, aki, airbag semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi kita sudah diagnosa, hasilnya pas semua, no fault. Jadi jelas ya mobil ini kelistrikannya bagus. Power steering ini enteng, ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif, kemudian kaca depan ini tidak ada yang baret sama sekali, kaca filmnya juga masih bagus. Wiper depan ini aktif, airnya juga masih hidup. Wiper belakang sama, masih aktif. Kemudian untuk safety dia sudah ada dual SRS airbag di driver dan di bagian penumpang depan. Kemudian dashboard ini kondisinya tidak ada pudar. Ini ciri-ciri kilometer rendah seperti ini, biasanya tidak ada cat ngelotok, tidak ada pudar. Ventilasi AC bagian kiri masih bagus sekali. Laci masih bagus sekali. Ventilasi AC bagian tengah masih bagus sekali. Tombol lampu hazard hidup. Head unit masih bawaannya terintegrasi original merek Kenwood dan masih aktif. Kemudian ada audio steering switch. Audio steering switchnya juga masih berfungsi dengan baik. Kemudian untuk USB posisinya di sini. Untuk AC sudah digital. Ini untuk kecepatan. Kemudian di sini ada arah semburan ke badan dan ke kaki. Ini tombol on off AC dan ini untuk suhu. Power outlet di bawah sini 12 volt, ada tempat penyimpanan. Dan di sini ada 2 buah cup holder serta ini untuk tuas persnelengnya. Masih bagus ya, tidak ada yang botak dan plat koplingnya juga masih bagus, masih pendek dan masih galak. Di sini ada aksen chrome-nya dan kamera parkirnya masih aktif. Parking brake ini masih pendek ya, artinya jika sudah tinggi ke belakang itu biasanya kampas remnya minta waktunya diganti. Dan ini masih sedikit sekali. Di belakang sini ada cup holder, seat belt, sampai ke belakang dapat 3 titik model fix, hand grip model fix, sun visor bagian depan masih plastikan, ada vanity mirror, lampu baca sudah diganti LED, spion tengah sudah daylight, sun visor bagian driver ini ada vanity mirror juga dan masih plastikan dan bersih sekali. Hanya plafon sedikit-sedikit ada kotor ya, ini nanti hilang di salon detailnya. Kemudian untuk AC-nya juga dingin. Ini saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin 21,8,6 derajat Celcius. Jadi jelas ya, AC depannya mobil ini dingin sekali. Saya akan posisikan di kecepatan 1. Kecepatan 1 dapat di 3,2, bagus, suhunya 26,2 derajat Celcius.
Ini juga bisa akan turun lagi ya jika kita tunggu. Dan ini surat-suratnya. Mobil ini pajak per tahunnya 2.900.000 PKB-nya. Saat ini pajaknya hidup bulan 12 2023 panjang. Platnya 2026. Keasliannya surat-surat ini asli. BPKB juga semuanya asli, sudah kita cek. Faktur juga ada, dan mobil ini tangan kedua, tapi turun ke anaknya. Alamatnya masih sama. Jadi masih satu alamat, hanya ganti nama. Untuk nomor rangka dan mesin semuanya sudah saya cek sebelum saya bayar, semuanya sesuai. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Sobari dari Bogor. Untuk kaki-kaki mobil ini masih normal, masih senyap, tidak ada suara. Setir juga stabil, tidak lari ke kanan dan ke kiri, jadi tidak perlu spuring lagi. Jadi mobil ini yang kalah di bodi, wajar, namanya juga mobil bekas, dan rata-rata catnya masih original. Bekas dipakai, kemudian lecet, kemudian ganti ban. Jadi beginilah mobil bekas. Jika kita memutuskan beli mobil bekas, kita harus ada spare dana untuk rapi-rapi. Contohnya mobil ini, meskipun kilometernya rendah banget, mobilnya seger banget, rata-rata masih perlu dirapikan. Merapikan bodi, contohnya ganti ban, biasanya kaki-kaki, dan alhamdulillah mobil ini kaki-kakinya bagus. Kemudian packing dan seal, biasanya jika kita dapatnya yang kilometernya 120.000 ke atas, biasanya minta waktunya diganti, dan mobil ini alhamdulillah tidak. Kemudian ada juga yang pajaknya sudah mati dijual. Jadi plus minusnya mobil bekas itu ada, dan rata-rata perlu dana spare untuk rapi-rapi atau perbaikan. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini Honda Mobilio tipe RS tahun 2016. 165 juta sampai 170 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare untuk rapi-rapi unitnya. Kemudian berikut dengan jasa saya. Anda juga bisa cek sendiri di aplikasi yang namanya OLX atau Marketplace Facebook. Jadi Anda juga tahu update harga pasaran mobil bekas saat ini. Karena saya juga tidak all in, semuanya ada hitungannya, mulai dari pembelian mobil, jasa, perhitungan perbaikan, semuanya ada rinciannya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silakan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil. Di Instagram Anda bisa tanya-tanya, misalnya Anda sedang cari mobil apa, kemudian Anda punya budget segini dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Nanti saya akan balas di situ. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda WhatsApp jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya. Nanti kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan konfirmasi. Nanti ada admin yang membalasnya. Kemudian jika ada yang belum saya balas, mohon maaf karena balasnya di setiap mau buka pesanan saja. 1 bulan saya buka 2 kali pemesanan di setiap 5 list tersisa. Jadi Anda bisa lihat update-nya di Instastory Instagram saya atau di WhatsApp saya. Jika Anda sudah WhatsApp, sudah kita save. Jadi update-nya setiap 5 list tersisa itu kita buka pesanan lagi. Jadi silakan jika Anda ingin pesan mobil kami, silakan Anda sabar jika ada yang belum saya balas. Pasti mendekati buka pesanan kita akan balas satu persatu WhatsApp-nya. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.